Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adzila Aulia dengan NPM 21012119, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang data flow diagram, yang mana sebelumnya sudah dijelaskan pada link video yang telah di-share oleh dosen kami, Bapak Muhammad Sabir Ramadan, MKom. Konsep dasar DFD. Data flow diagram atau DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Nah, jadi keuntungan dari DFD itu sendiri adalah memungkinkan untuk menggambarkan sistem dari level yang paling tinggi, kemudian menguraikannya menjadi level yang lebih rendah. DFD juga mempunyai bentuk-bentuknya, yaitu yang pertama ada diagram alur data fisik, dan yang kedua, diagram alur data logika, di mana diagram alur data fisik itu lebih menekankan pada bagaimana proses dari sistem diterapkan, sedangkan diagram alur data logika itu lebih menekankan proses-proses apa yang terdapat di sistemnya. Adapun fungsi-fungsi DFD itu, yang pertama untuk perancangan suatu sistem yang mempunyai orientasi pada alur data. Yang kedua, untuk perancangan sistem yang mudah dikomunikasikan kepada pengguna. Yang ketiga, membantu pengembangan aplikasi dalam menggambarkan alur data secara rinci dan jelas. Yang keempat, memudahkan pengguna untuk memahami suatu sistem. Yang kelima, membantu penerapan sistem yang lebih baik sebab terdapat rancangannya. Dan adapun tujuan dari DFD itu, yang pertama, untuk menggambarkan fungsi-fungsi yang menginformasikan suatu aliran data. Dan yang kedua, untuk memberikan suatu indikasi yang berhubungan dengan bagaimana sebuah data ditransformasikan pada saat data bergerak dengan memakai sistemnya. DFD juga mempunyai simbol dan keterangan dari masing-masing simbol tersebut. Yang pertama ada entitas eksternal, atau disebut juga dengan external entity, kesatuan luar. Keterangannya, entitas eksternal atau kesatuan luar itu dapat berupa orang atau unit yang terkait dan berinteraksi dengan sistem, tetapi itu di luar sistem. Yang kedua ada proses, keterangannya itu orang, di mana unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data. Komponen fisik tidak diidentifikasi. Yang ketiga, ada aliran data atau arus data, disebut juga dengan data flow. Keterangannya, aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan. Yang keempat, ada data store atau simpanan data. Keterangannya, penyimpanan data atau tempat data direfer oleh prosesnya. Nah, DFD juga memiliki aturan main dalam pembuatannya. 1. Tidak boleh menghubungkan antara external entity dengan external entity lainnya secara langsung. Yang kedua,
tidak boleh menghubungkan antara data store dengan data store lainnya secara langsung. Yang ketiga, tidak boleh menghubungkan antara data store tadi dengan external entity lainnya secara langsung ataupun sebaliknya. Ataupun sebaliknya itu seperti external entity dengan data store. Yang keempat, setiap proses itu harus ada data flow-nya yang masuk dan ada juga data flow yang keluar. Adapun selanjutnya itu teknik membuat DFD. Yang pertama, mulai dari tingkatan yang umum atau tinggi, kemudian diuraikan sampai dengan yang lebih detail atau rendah, yang dikenal dengan istilah top-down analysis. Selanjutnya, jabarkan proses yang terjadi sedetail mungkin sampai tidak dapat diuraikan lagi. Selanjutnya, peliharalah konsistensi proses yang terjadi, mulai dari diagram yang tingkatannya lebih tinggi sampai ke rendah. Yang keempat, berikan label yang bermakna untuk setiap simbol-simbol yang digunakan seperti external entity, proses, data flow, dan data store. Kemudian, adapun tahapan proses pembuatan DFD itu, 1. Diagram konteks. Jadi diagram konteks ini untuk menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem. Ini juga merupakan tingkatan yang tertinggi dalam DFD dan biasanya itu diberi nomor 0. Semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks berikut, aliran-aliran data utama menuju dan dari sistem. Diagram ini sama sekali tidak memiliki penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan. Yang kedua ada diagram 0 atau diagram level 1. Yang dimaksudnya itu merupakan satu lingkaran besar yang mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalam diagram 0 tersebut. Ini juga merupakan pemecahan dari diagram konteks ke diagram 0. Di dalam diagram ini memuat penyimpanan data. Yang ketiga ada diagram rinci. Itu juga merupakan diagram yang menguraikan proses apa yang ada di dalam diagram 0. Bisa kita lihat contoh sederhana dari DFD. Di mana ada customer yang akan mem-PO atau memesan. Dan pemesanan customer tadi diproses oleh penjualan online tersebut. Tetapi customer juga harus memberikan data usernya kepada proses penjualan tadi dan juga email verifikasinya. Kemudian proses penjualan tersebut dibuat laporan untuk ke manajer. Saya rasa sekian dari penjelasan video pada materi data flow diagram tersebut. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video saya atau penjelasan contoh sederhana tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. In the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking.